Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, besar tak dapat dihimbau gelar, kecil tak dapat disebutkan nama, encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hamba Allah yang berbahagia, kita isi kajian kita pada malam ini mengingat kembali tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang kematian. Hadis-hadis tentang kematian. Agak seram nih Pak Ustaz, agak seram sedikit. Jadi memang ada sebagian orang tanda bahwa dia, bahkan kita secara kebanyakan belum siap dengan kematian itu. Ketika ada orang bercerita mati, ketika dia terlanjur menyebut mati, apa kata dia setelah itu? Amin, 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 kata. Nah, jadi setelah cerita mati, setelah terlanjur menyebut mati, maka dia sebut amin, 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 kata. Apakah dengan menyebut amin, amin itu kita takkan mati? Tetap juga mati. Bahwa mati adalah sesuatu yang kita tak bisa lari darinya. Kenapa ini perlu kita ingat? Karena ketika kita melihat banyak orang yang hidup sesukanya, tak peduli dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa salah satu pangkal penyebab dia hidup sesukanya itu adalah karena dia lalai dengan kematian. Adalah karena dia tak ingat bahwa dia akan mati. Apakah mengingat mati itu hanya sekedar pengakuan di lisan? Tentu tidak. Banyak orang yang secara pengakuan di lidah dia mengakui bahwa dia akan mati. Lidahnya dengan lancar bisa menyebut awak ni kan mati juga Pak Ustaz. Ya kan? Sepintas dia bisa ngomong seperti itu.
Tapi di sisi lain perilakunya tidak mencerminkan bagaimana dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Maka ada ungkapan Bapak Ibu, dan ini mengandung nasihat. Banyak orang mempersiapkan diri bagaimana hidup menjadi baik, tapi kadang lupa mempersiapkan bagaimana nanti supaya matinya baik. Ya, banyak orang mempersiapkan diri bagaimana hidup ini menjadi baik, tapi kadang lupa mempersiapkan mati yang baik. Mati yang baik itu juga harus kita siapkan. Namanya husnul khatimah. Tak cukup dengan doa saja. Kalau doa selalu kita panjatkan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Nah, ini doa mengandung makna bahwa kita selalu meminta kepada Allah mati yang baik, dan kita berlindung kepada Allah agar tidak mendapatkan mati yang buruk. Nah, jadi kalimat-kalimat yang mengandung nilai-nilai yang baik ini mesti selalu kita dakwahkan Bapak Ibu. Termasuklah mengajak yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang agar tidak melakukan kemungkaran. Ini adalah kewajiban semua kita. Termasuklah kalau kita melihat ada orang yang belum juga mendekat ke agama, lalu kita berprinsip yang penting saya selamat Pak Ustadz, dia terserah dialah. Ini tak benar. Ya, salah satu cara kita dakwahkan bahwa kita semua ini akan mati. Jadi dakwah ini Bapak Ibu tidak hanya tugas ustadz dan ustazah kita saja. Kita dicap oleh Allah sebagai umat terbaik. Kenapa? Selagi kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ajak orang kepada kebaikan, kita cegah orang agar tidak melakukan kemungkaran. Ada orang menganggap dakwah ini hanya tugas ustaz dan ustazah, tugas muballigh dan muballighah. Tidak. Setiap kita ini harus berdakwah dalam arti mengajak. Dan dakwah itu memang bisa dilakukan oleh semua kita. Maaf, seorang sopir truk pun dia bisa berdakwah. Dengan cara apa Pak Ustadz? Dia tak punya waktu, dia habis waktunya di jalan. Dengan cara dia buat tulisan di belakang truknya itu, tulisan-tulisan yang mengandung makna, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan akan kebaikan. Contoh di belakang truknya itu dia tulis inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Bahkan 2 kali ayat ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh ulama, kenapa Allah ulang ayat ini 2 kali padahal maknanya sama. Dijelaskan oleh ulama tafsir, maknanya adalah Allah ingin menyampaikan kepada kita di balik satu kesulitan ada 2 kemudahan yang Allah sediakan. Nah, ketika itu ditulis oleh sopir truk di belakang truknya, dibaca oleh pengendara yang sedang galau Bapak Ibu. Banyak masalahnya, hutang mau jatuh tempo, duit tak nampak. Yang terbayang oleh dia apa? Baikon. Ketika parkir di lampu merah, pas di depannya ada truk tulisannya inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Tenang hatinya. Tak jadi dia memperturutkan keinginan godaan syaitan untuk kebaikan tadi. Ya kan? Nah, ini dakwah bagi sopir truk tadi. Tapi kadang kan jarang kita melihat tulisan-tulisan macam itu di truk. Tulisan di truk itu kadang aneh-aneh aja Pak. Yang banyak itu apa? Kutunggu jandamu. Nah, ini kan. Ya kan? Ada lagi yang populer apa? Pulang malu tak pulang rindu. Itu dia.
Nah, cobalah kita buat di mana-mana tulisan akan banyak dibaca oleh orang, tulisan-tulisan yang mengandung dakwah, ajakan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Bapak Ibu rahimakumullah, mana hadis yang mengatakan bahwa orang yang hidup dengan sesukanya tanda bahwa dia tidak ingat dengan mati? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hiduplah kamu sesukamu. Hiduplah kamu sesukamu, tapi fa innaka mayyit, sesungguhnya kamu akan mati. Nah, jadi di awal Nabi memerintahkan, tapi ada syarat. Hiduplah kamu sesukamu, tapi jangan lupa kamu akan mati. Jadi maknanya apa di sini? Kalau ada orang ingat dia bahwa dia akan mati, maka dia tidak akan hidup sesukanya. Sebaliknya, kalau dia hidup sesukanya saja, pasti karena dia tidak mengingat mati. Istilah mengingat mati dalam agama dikenal dengan zikrul maut. Ada hadis Nabi dalam kitab Subulus Salam, matan kitabnya Bulughul Maram. Nabi bersabda, aksiru zikra hazimil lazzat al-maut. Banyak-banyaklah kalian mengingat sesuatu yang akan menghentikan segala kesenangan. Banyak-banyaklah kalian mengingat sesuatu yang akan menghentikan segala kelezatan. Apa dia? Mati. Nah, jadi ternyata dalam hadis ini Nabi katakan, kesenangan, kelezatan yang sedang kita rasakan di dunia ini, itu akan ada sesuatu yang akan menghentikan itu semua. Apa dia? Mati. Banyak-banyaklah kalian mengingat sesuatu yang akan menghentikan segala kesenangan, yaitu mati. Jadi tak boleh kita lengah dengan mati ini Bapak Ibu. Ada sebagian orang dalam hidup ini dia membuat prinsip yang sifatnya memandai-mandai. Termasuklah menurut dia ada saat di mana kita tak usah ingat-ingat mati dulu. Contoh, katakanlah ada rombongan pergi jalan-jalan, pergi wisata. Bahasa populer sekarang healing. Pasti Bapak Ibu pernah dengar istilah ini, healing. Bu, healing yuk ke Ramayana katanya kan. Ini healing ini ternyata makna sebenarnya apa? Penyembuhan dari penyakit jiwa. Itu arti healing itu Bapak Ibu. Jadi jangan asal pakai saja kita. Jadi kalau ada kawan mengajak kita healing, berarti dia itu dalam proses penyembuhan dari sakit jiwanya. Kan dah parah itu. Dan dia sedang mencari kawan yang juga sedang sakit jiwa dan ingin sama-sama sembuh. Itu ternyata arti dari healing itu. Oh, healing kami ini maksudnya singkatan Pak Ustaz. Apa maksud healing Ibu singkatan itu? Hilangkan pening Pak Ustaz. Terserahlah, ya kan? Ketika pergi jalan-jalan, ya kan? Apa kata sebagian kepada yang lain? Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, kita sekarang ini pergi happy-happy ya. Kita ini sekarang happy-happy. Tak usah cerita-cerita dosa dulu. Tak usah cerita-cerita mati dulu. Tak usah cerita-cerita akhirat. Kita happy-happy. Ada orang prinsipnya macam itu. Ini kan kacau ini, ya kan? Kalau diam pada masa yang katanya pergi berhappy-happy itu tak boleh cerita dosa, tak boleh cerita mati, tak boleh cerita akhirat, tentu tak ingat solat. Tentu dia akan sesukanya saja. Ini tak benar ini. Ya. Justru ketika jalan-jalan macam itu tuh yang awak banyak ingat akhirat, banyak ingat mati. Kalau sempat terbalik bus tu macam mana? Kalau sempat karam kapal tu macam mana? Jadi itu prinsip yang memandai-mandai. Tidak ada masa bagi kita untuk boleh melalaikan mati itu. Tidak. Bahasa Nabi, banyak-banyaklah kalian mengingat sesuatu yang akan menghentikan segala kesenangan, yaitu mati. Jadi Bapak Ibu, kita mengamalkan agama ini tidak pada tempat tertentu saja, tidak pada waktu tertentu saja, dan tidak di depan orang tertentu saja.
Ya sekarang kan kegiatannya kegiatan happy-happy Pak Ustaz. Tak usahlah cerita-cerita dosa dulu. Besok di masjid majelis taklim baru cerita dosa lagi kita dengan Pak Ustaz. Cerita akhirat. Ini tak benar. Mau mandai-mandai. Ada lagi orang. Ini perempuan, maaf ibu-ibu, ya. Di sore hari dia santai-santai depan rumahnya. Tak berhijab, tak berjilbab, pakai daster, ya kan? Tidak menutup aurat. Banyak laki-laki lewat, banyak laki-laki singgah di situ. Santai saja ibu itu tak menutup aurat. Tapi ketika nampak oleh dia dari jauh, Ustadz Mirwan mau lewat. Pontang panting ibu itu ngambil jilbab. Pak Ustadz. Ya kan? Jadi di depan Pak Ustadz bagaimanapun dia berusaha bagaimana aurat tertutup. Bahasanya apa? Seganlah kami Pak Ustadz, depan Pak Ustadz tak berhijab, depan Pak Ustadz tak menutup aurat. Ini bukan persoalan segan tak segan. Ini bukan persoalan ya di depan Ustadz, tapi persoalan hukum. Bahwa menutup aurat itu tidak di depan orang tertentu saja, ya kan? Tidak di depan Pak Ustadz saja. Bagi seorang perempuan, laki-laki itu bisa dua. Ada laki-laki itu merupakan mahram dia, ada laki-laki itu merupakan ajnabi bagi dia. Mahram dari kata haram, haram artinya dilarang. Kalau bagi ibu laki-laki itu haram ibu menikah dengan dia, tak boleh ibu menikah dengan laki-laki itu, berarti laki-laki itu mahram. Ya, siapa nih bu yang termasuk laki-laki mahram itu? Ayah. Boleh seorang perempuan menikah dengan ayahnya? Tidak, maka ayah adalah mahram. Siapa lagi? Ayah dari ayah, berarti kakek, atuk. Boleh seorang perempuan menikah dengan atuk? Dengan atuknya maksudnya? Tak boleh. Kalau dengan atuk-atuk itu lain babnya. Itu beda tu Bapak Ibu, ya. Atuk dengan atuk-atuk beda, ya. Atuk ni maksudnya kakek dia, tak boleh. Maka berarti atuk mahram. Ya, siapa lagi? Saudara laki-laki, ya. Saudara laki-laki dari ayah, paman, ya. Anak laki-laki paman, keponakan, ya. Anak laki-laki kandung, anak bujang, ya. Ini mahram. Jadi di depan mahram ni Pak Ustaz memang tak perlu menutup aurat sama sekali. Bukan begitu. Tetap juga memperhatikan kepatutan, kesopanan. Ada lagi prinsip yang memandai-mandai dari seorang ibu. Anaknya, anak laki-lakinya sudah remaja, sudah bujang, sudah balik berakal. Tapi ibu ni karena mentang-mentang ini kan mahram saya Pak Ustaz, sesuka dia berpakaian, maaf cakap seksi. Ditegur oleh kawannya, bu tolonglah pakaian anak dah bujang. Apa kata dia? Sengaja saya ni kata, biar anak ni tak liar pandangannya di luar kata. Ini kan memandai-mandai saja, tak benar itu. Ya, jadi walaupun ini laki-laki mahram, tetap memperhatikan kepatutan dalam hal menutup aurat ini. Bukan berarti tidak menutup sama sekali. Ingat, maaf, ketika kita mengikuti berita kasus-kasus amoral, kasus-kasus asusila, ya, pelecehan segala macam, itu kebanyakan pelakunya orang jauh atau orang terdekat? Orang terdekat, atuk-atuk itulah kadang, ya kan? Nauzubillah. Jadi harus tetap memperhatikan kepatutan, kepantasan. Nah, yang kedua, laki-laki ajnabi. Ajnabi ini artinya orang lain. Laki-laki yang perempuan ini tak boleh menikah dengan laki-laki ini. Berarti orang lain sifatnya. Maka itu ajnabi. Menutup aurat itu wajib di depan seluruh laki-laki ajnabi. Nah, ini persoalan hukum, bukan persoalan segan, ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi jelas dalam hadis tadi bahwa perintah dari Nabi untuk banyak-banyak kita melakukan zikrul maut. Jadi dalam agama selain ada zikrullah, juga ada zikrul maut. Mengingat Allah dengan cara kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Zikrul maut, mengingat mati, bukan dengan cara kita banyak-banyak menyebut mati. Diambilnya tasbih, zikrul maut dia mati, 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 mati. Tidak begitu, ya. Lalu bagaimana maksud mengingat mati yang dianjurkan oleh Nabi ini?
Tidak sekedar pengakuan di lidah bahwa dia akan mati, ya, dan bahkan tidak sekedar meyakini dia akan mati, tapi lebih dari itu, bahwa kematian kita paling dekat dengan kita. Kematianmu lebih dekat denganmu dibandingkan urat lehermu. Kadang ada secara tak terungkap, kadang kita menganggap usia kita ini masih lama, ya, merasa bahwa mati kita tuh besok kalau sudah dah lansia. Tidak, ya, kematian itu, mati itu tak harus tua dulu, mati itu tak harus sakit dulu. Maka dikatakan kematianmu lebih dekat denganmu dibandingkan urat lehermu. Pesan Nabi kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi? Dan ini tentunya juga pesan Nabi untuk kita. Wahai Ibnu Umar, jangan di waktu pagi kamu berangan-angan tentang apa yang kamu lakukan di sore hari. Dan jangan di sore hari kamu berangan-angan tentang apa yang kamu lakukan esok hari. Ingat, berangan-angan tak boleh, ya kan? Wahai Ibnu Umar, jangan di waktu pagi kamu berangan-angan tentang apa yang kamu lakukan di sore hari. Jangan di sore hari kamu berangan-angan tentang apa yang kamu buat esok hari. Hari ini kamu dipanggil dengan Ibnu Umar, tapi boleh jadi esok hari kamu dipanggil dengan almarhum Ibnu Umar. Itu dia. Nah, makanya ketika di depan kita itu kesempatan untuk beramal, untuk kepentingan akhirat kita, terdengar nanti subuh oleh kita kumandang azan subuh, kita anggap azan subuh itu azan subuh yang terakhir dalam hidup kita. Kita bayangkan subuh besok, kita tak lagi mendengar kumandang azan subuh itu, karena kita sudah dipanggil dengan almarhum atau almarhumah. Nah, jadi mengingat mati itu tidak sekedar meyakini bahwa kita ini akan mati, tapi lebih dari itu, bahwa kematian kita sangat dekat dengan kita. Kemudian ada hadis Nabi, al-mu'min yamutu bi'arakil jabin, dalam kitab yang sama, dalam kitab Subulus Salam. Al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Seorang mukmin itu meninggal dalam keadaan berkeringat dahinya, berkeringat keningnya. Nah, tentunya bagi kita yang pernah atau bahkan sering hadir di dekat orang yang sedang ihtidar, di dekat orang yang sedang sakaratul maut, barangkali kita pernah punya pengalaman melihat orang yang meninggal ini keningnya berkeringat. Ternyata ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Yang jadi masalah itu kadang orang sembarangan menafsirkan kening berkeringat ini. Wih, parah si pulang itu tadi gitu. Ngapa? Berkening keringatnya meninggal, ya kan? Calon penghuni neraka kayaknya. Ini salah ini. Menafsirkan sesukanya saja. Ya. Ternyata berkeringat kening di saat meninggal ini Bapak Ibu pertanda baik. Karena di awal hadis Nabi katakan al-mu'min, seorang mukmin meninggal dalam keadaan berkeringat kening. Kita yang pernah menyaksikan ketika hadir di saat ada saudara kita sakaratul maut, dan memang kita dianjurkan untuk sebisanya hadir menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut ini. Ya, untuk melakukan beberapa hal yang dianjurkan oleh Nabi. Ada hadis terkait dengan ini. Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, ajarkanlah, bimbinglah, ingatkanlah orang yang meninggal dari kalian kalimat la ilaha illallah. Sepakat para ulama bahwa maksud mauta di sini, orang yang meninggal dalam hadis ini adalah orang yang akan meninggal atau orang yang sedang dalam proses sakaratul maut. Kita dianjurkan hadir untuk apa? Salah satunya mentalkinkan orang yang akan meninggal ini. Ingatkan ke telinganya kalimat tauhid la ilaha illallah. Untuk apa Pak Ustaz? Hadis Nabi yang lain
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika dia meninggal mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Tapi tak boleh dipandang sepele ni Bapak Ibu. Oh, gampang ternyata masuk surga ni Pak Ustaz. Hanya mengucapkan la ilaha illallah ketika akan mati. 100 kali pun bisa saya bilang besok tu Pak Ustaz. Ini sombong. Dipengaruhi oleh amal perbuatan kita. Ya, jadi ini yang dianjurkan. Kita yang hadir satu orang, dan biasanya orang yang terdekat dengan orang yang sakaratul maut ini mengingatkan ke telinganya kalimat la ilaha illallah, agar kalimat tauhid ini bisa menjadi ucapan terakhirnya di saat dia menghembuskan napas terakhir. Lalu yang lain untuk apa Pak Ustaz? Ada hadis Nabi yang lain dari Abu Hurairah, bahwa dari riwayat Abu Daud hadis ini, bacakanlah Yasin terhadap orang yang meninggal dari kalian. Nah, jadi kita yang hadir ini, ya, satu tadi mentalkinkan, yang lain membacakan surat Yasin. Tapi tidak seperti kita wirid Yasin pakai speaker Bapak Ibu, dengan suara pelan, dengan suara lembut. Termasuk yang mentalkinkan kalimat tauhid tadi, itu dengan suara pelan, ada adabnya, dan tidak boleh terus menerus terkesan memaksa. Kita hanya mengingatkan. Menentukan dia bisa atau tidak ditentukan oleh amal perbuatannya selama hidup. Kalaulah nanti dia merasa terganggu, kita membaca Yasin dengan suara kuat yang mentalkinkan kalimat tauhid ini terkesan memaksa pula, maka dikhawatirkan nanti dia muak sehingga dia mengucapkan kalimat yang lain. Ya, ini tujuan kita, tujuan kenapa Nabi menganjurkan kita untuk hadir mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Bacakan talqin la ilaha illallah, bacakan surah Yasin. Tapi pastikan kawan ni sedang sakaratul maut. Jangan batuk-batuk pilek biasa kawan tahu bisikan ke telinganya la ilaha illallah, baca Pak. Tersinggung dia, sama dengan awak mintakan dia mati cepat. Ya, ada tandanya orang yang muhtadar ini. Ada pula yang beralasan takut siapa Ustaz. Nanti salah cabut malaikat tu Pak Ustaz, cabut nyawa kita kata. Tidak akan ada malaikat salah tugas. Kalaupun dia mati saat itu, memang ajalnya juga pada saat itu. Bukan karena malaikat salah cabut, tak ada. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu apa maksud berkeringat kening ketika seseorang meninggal itu? Dijelaskan oleh ulama. Itu adalah simbol perjuangan dia selama ini, selama hidup. Ya, ini kan petanda baik ini. Dia mukmin. Perjuangan mukmin ini selama hidupnya untuk tetap istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya ada tantangan-tantangan, banyak godaan-godaan, tapi dia mampu melewati itu semua. Mempertahankan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Yang pastinya banyak tantangan dan penuh perjuangan. Perjuangan dia untuk tetap istiqamah itu di saat dia akan menghadap Allah disimbolkan dengan berkeringat keningnya, karena memang itu tidak mudah. Makna yang kedua dari berkeringat kening ini adalah simbol betapa sakaratul maut itu susah. Dari namanya saja sakarat, asal katanya sakara. Apa arti sakara? Sulit, susah, payah, sukar. Sakaratul maut berarti masa-masa payah, masa-masa sulit, masa-masa berat menghadapi kematian. Jadi sakaratul maut ini tidak seperti di sinetron Bapak Ibu. Di sinetron orang mudah mati, terbaring dia di ranjang rumah sakit itu satu-satu ngomongnya. Ya nah, kalau dia seorang suami, kata terakhirnya apa? Papa sayang mama. Ya nah, habis itu dengan lancar dia mengucapkan la ilaha illallah. Mati dengan baik. Mudah betul. Itu di sinetron. Ya kan? Kalau kenyataan tidak begitu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, cobalah kalau tidak percaya juga. Ya kan? Tergantung amal perbuatan. Ya.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mana kan ada kita yang mau sekarang, kalau bisa saya yang terakhir Pak Ustadz katanya kan, termasuk yang berceramah nih. Kalau bisa yang terakhir kan begitu. Nah, begitulah kita belum siap. Tapi bagaimanapun semuanya telah ditentukan. Apabila ajal tiba, apabila jatah singgah ini habis, siap tak siap, suka tak suka, cukup bekal atau tidak, berangkat. Tak bisa diundur, tak bisa ditunda, walaupun hanya sesaat. Jadi Bapak Ibu, bercerita atau berpesan mengenai apa yang kita inginkan nanti dilakukan oleh keluarga setelah kita meninggal sewaktu hidup inilah. Jadi dulu para ulama, para salafus saleh itu bercerita tentang bagaimana kemauan dia nanti setelah dia mati, biasa saja. Dalam keluarga mereka bercerita tentang mati, biasa saja. Dan itu tandanya mereka tidak lalai dengan kematian. Tapi oleh kebanyakan kita sekarang beda. Ibu kalau sempat ada suami seminggu 2 minggu ini ceritanya tentang mati, tentang kubur aja, itu perasaan ibu udah lain tuh, ya kan? Tanda-tanda mati kayaknya Pak Ustaz, tanda-tanda tidak lama bang nih Pak Ustaz, ceritanya mati, ceritanya kubur aja kan? Padahal tidak. Justru kalau ceritanya tentang mati, tentang kubur aja, bagus bahwa dia tidak lalai dengan kematian. Ya, banyak kadang. Dan ada yang salah paham. Pak Ustadz, orang tua kami yang meninggal nih Pak Ustadz, sewaktu hidup dia pernah berpesan. Apa pesannya Pak? Katanya begini Pak Ustadz, jangan kuburkan jenazah mak besok sebelum anak-anak mak ini ngumpul semua, sebelum kalian ngumpul semua. Ya, macam-macam. Ada yang berpesan besok kuburkan jenazah mak di kampung. Ya kan? Kita tak tahu juga apa alasan seseorang minta dikuburkan di tempat tertentu yang biasanya di kampung. Apakah malaikat mungkar dan nakir di kampung itu pakai bahasa kampung, orang kampung dia? Enggak. Mungkar nakirnya itu juga. Ya kan? Oh, ingin berdekatan dengan orang tua Pak Ustaz. Apakah pasti akan berjumpa? Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Kata Nabi, memang seseorang akan bersama orang yang dia sayangi di surga. Nah, itu kalau sama-sama masuk surga. Jadi kalau ada seorang suami istrinya 4 Pak Ustaz, besok bergabung di surga, berkumpul di surga. Tak ada cemburu bercokak-cokak Pak Ustaz. Tak ada berkelahi-kelahi dalam surga. Tak ada cemburu-cemburu. Yang cemburu-cemburu itu di dunia saja. Ya kan? Lalu bagaimana pula kalau ada seorang istri Pak Ustaz, seorang perempuan, suaminya ada sekian orang selama dia hidup di dunia. Dengan suami yang mana nanti ibu nih di surga? Kalau dia masuk surga, maka dijelaskan oleh ulama bersama suami yang akhlaknya paling baik. Nah, dengan suami itulah dia. Nah, jadi mengenai minta kuburkan di tempat tertentu itu, apakah ini termasuk wasiat? Ya kan? Minta dikuburkan, tunggu anaknya berkumpul semua, pesannya seperti itu sewaktu hidup. Apakah itu wasiat? Tidak. Wasiat itu hanya yang berhubungan dengan harta. Ya kan? Nah, itu mesti ditunaikan. Itu pun kalau tidak ada ketentuan wasiat yang terlanggar. Di antaranya jumlah wasiat itu paling banyak 1/3 dari total harta yang ditinggalkan oleh si mayat. Nah, adapun pesan-pesan semacam tadi, yaitu hanya pesan, apakah wajib ditunaikan? Kalau memang ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam agama, justru menjadi hal yang tidak harus kita laksanakan. Contoh, dia berpesan dulu, antarkan jenazah mak besok setelah kalian kumpul semua. Itu kemauan kita sewaktu hidup saja Bapak Ibu. Kalau sudah menjadi mayat kita, apa yang kita minta? Cepat antarkan saya, cepat antarkan saya, cepat antarkan saya. Itu yang kita minta nanti kalau kita sudah terbujur kaku menjadi mayat. Minta cepat diantarkan ke kuburan. Sekarang aja kita yang tak ada mau cepat diantarkan. Ada mau diantarkan Nabi Sulaiman Isa nih, biar kita antarkan sama-sama. Ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau sudah menjadi mayat kita, justru yang kita minta itu cepat antarkan saya, cepat antarkan saya. Masih banyak cerita, Pak Ustadz, ini meninggalnya jam 10 pagi Pak Ustadz, tapi besok dikebumikan. Kenapa Pak? Cerita seorang jemaah ini.
anaknya jauh di luar provinsi, ya, minta ditunggu, ya, minta ditunggu. Ini adalah sayang yang salah kaprah. Kalau dia betul-betul sayang ke orang tuanya yang sudah terbujur kaku menjadi mayat ini, mestinya si anak memberikan apa yang terbaik untuk orang tuanya. Itu baru sayang. Apa yang terbaik untuk orang tua saat itu? Segerakan penyelenggaraan jenazahnya. Ego namanya Bapak Ibu. Memang berat kalau tak dengan ilmu, ya. Dipenuhilah permintaan anak ini, ditunggu dia dari jauh. Terlantar jenazah ini sekian jam lamanya, ya. Akhirnya yang diuntungkan siapa? Ketika yang jauh itu ditunggu, yang diuntungkan siapa? Adakah manfaatnya kepada si mayat? Sama sekali tidak ada. Yang diuntungkan orang hidup, anaknya itu yang diuntungkan. Dia bisa menengok wajah terakhir orang tuanya, dia bisa mencium, dia bisa memeluk. Itu keuntungan untuk dia semua. Sedikit pun tidak ada keuntungan kebaikan untuk si mayat. Parahnya lagi, demi keuntungan dia, dia korbankan apa yang terbaik untuk orang tuanya. Itu dia Bapak Ibu. Nah, jadi sayang kita nih jangan salah kaprah. Jadi kalau ada yang berpesan macam itu selama ini, tarik lagi pesan. Ya kan, biar anak-anak kita nanti tak bingung. Apalagi kalau menuju kampung misalnya, ya, akses ke sana jauh. Ya tidak harus dimanapun sama. Karena semuanya akan ditentukan oleh amal perbuatan kita selama hidup. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah beberapa hadis sifatnya kita mengingat kembali, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk tidak sedikit pun lalai dengan kematian, bahwa semuanya akan diminta pertanggungjawaban, akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan poin-poin penting ini dapat kita pahami, menjadi pedoman bagi kita. Mudah-mudahan betul-betul di dalam hati kita terpatri bahwa kematian kita itu dekat dengan kita, sehingga kita tidak lengah, tidak terlena dengan dunia ini. Tahu kita apa yang kita buat, tahu kita apa yang mesti kita tinggalkan, sehingga selamatlah kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mohon maaf lebih kurang ada 6 atau 7 menit waktu isya kita. Saya mohon pamit, langsung izin Pak, ada acara yang memang setelah isya langsung mulai. Saya pengejar isya di sana. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.